Halo Sobat Milenial, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Dan saat ini saya Larsati bersama tim sedang ada di Matakin yang terletak di daerah Sunter, Jakarta Utara. Penasaran gak sih kenapa Laras dan tim lagi ada di Matakin? Nah, hari ini bakal ada ngobrol seru spesial nih. Mau bahas harapan kehidupan beragama 2023 menurut pemimpin lintas agama. Dan hari ini kebetulan adalah episode Konghucu. Sudah ada narasumber spesial di samping saya yang merupakan Ketua Umum Dewan Rohaniwan atau pengurus pusat dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, disingkat Matakin. Sesye Insinyur Budi Santoso Tanuwibowo. Halo Bapak. Halo Pak Laras. Budi, halo. Ya. Gimana kabarnya Pak? Ya agak pilek-pilek dikit. Dikit tapi sehat ya. Ya. Semangat tentunya. Bapak boleh dikenalin secara singkat dirinya ke Sobat Milenial semua biar lebih mengenal Bapak gitu. Kalau saya kelahiran Tegal 62 tahun yang lalu, sampai SMA saya di Tegal, kemudian S1 di IPB, setelah menikah ambil S2 di UI, MUI. Sedangkan Matakin adalah rumah besar organisasi agama Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, yang lahir 12 April tahun 1923. Jadi 12 April tahun 23 yang akan datang genap 1 abad. Jadi Matakin memang termasuk organisasi keagamaan yang paling tua, tentu setelah Muhammadiyah. Oke, baik begitu. Jadi seluruh umat Konghucu di Indonesia ini pusatnya di sini Pak, ya, majelisnya. Majelisnya. Nah, di pusat itu namanya Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Di daerah-daerah itu tidak mengenal pembagian daerah seperti geografis, tidak. Tapi di mana ada umat, di situ berdirilah Makin, namanya Majelis Agama Konghucu Indonesia kota tertentu. Bahkan satu kota seperti di Bogor itu kabupaten sekitar 30-an. Tapi ada kota yang cuma 1, ada yang 2, ada yang beberapa, ada juga yang tidak ada, tergantung dari konsentrasi umat. Jadi Matakin ini juga lahir dari bawah, bukan top down, bukan dari atas kemudian bikin cabang-cabang, bukan. Tapi dari bawah, pada tahun 23 ada 6, salah satunya di Solo, Surabaya, berserikat membentuk Matakin. Kongresnya pertama di Jogja, itu seperti itu. Oke, baik. Jadi bottom up ya. Oke, bottom up. Bapak, ini kan ada titel Sesye gitu. Boleh tahu nggak Pak, Sesye itu artinya apa? Ya, di dalam agama Konghucu ada 3 gelar kerohanian. Siese atau kurang lebih kiai gitu. Terus Wense kurang lebih ustadz. Jioseng kurang lebih dai. Sementara itu ada juga tetua yang namanya Canglo. Jadi bukan rohaniwan tapi kearifannya sudah dianggap mumpuni sehingga dia dapat gelar juga Canglo. Sedangkan umatnya ya Tojin lah, segitu saudara seiman seperti itu. Oke, baik, berarti ada istilah-istilah tertentu juga ya. Iya. Itu diambil dari bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarin. Oke, bahasa Mandarin. Kalau bahasa Hokkien itu seperti bahasa Jawa lah gitu ya. Itu siese itu haksu. Wense itu bunsu, Jioseng itu kaoseng gitu, seperti itu. Jadi ada awalnya pakai bahasa Hokkien karena orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia yang kebetulan banyak ditinggal di Pulau Jawa kebanyakan dari daerah Hokkien dulunya. Tapi kemudian seiring dengan bahasa Mandarin menjadi bahasa internasional dirubah istilahnya kurang lebih 15 tahun yang lalu. Oke. Baik, itu tadi secara singkat menjelaskan apa itu Matakin ya, Sobat Milenial. Dan sebelumnya Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya nih. Sama-sama. Hari ini kita bakal ngobrol santai Pak. Iya. Kita pengen tahu nih harapan kehidupan beragama 2023 menurut Bapak yang mewakili Konghucu begitu. Nah Pak, seperti kita tahu ini kan tahun 2022 ini akan berakhir gitu ya, tidak lama lagi gitu. Sejauh catatan Bapak, bagaimana kehidupan antar umat beragama di Indonesia hingga saat ini? Ya, kalau
di dataran lapangan sih tentu belum sesuai dengan harapan kita, masih ada friksi-friksi. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sudah ada perbaikan lah ya. Cuma kalau kita bergulat di media sosial kan masih saja seperti itu ya. Yang sebenarnya saya kok nggak yakin itu karena agama, tapi karena campur aduk kepentingan lain ya. Ada kepentingan politik, ada ketimpangan ekonomi dan segala macam, sehingga muara yang paling gampang ya larinya kalau nggak ke etnis ya ke agama gitu loh. Tapi kita semua kan harus bisa menjaga ya, menjaga bahwa bangsa ini memang sejak awal didirikan di atas keberagaman. Dan keberagaman itu bukan untuk saling berbenturan, tapi justru untuk saling mengisi. Nah, apalagi agama apapun agamanya dilahirkan untuk bagaimana memanusiakan manusia. Manusia yang punya jiwa peri kemanusiaan. Tentu kita semua harus mulai sadar bahwa kalau kita beragama, kita tidak bicara lagi etnisitas, kelompok sendiri, tapi bicara soal manusia secara utuh. Apapun agama dan etnisnya, selama dia itu adalah manusia, tentu kita harus bicara atas dasar kemanusiaan. Jadi ke depan ya mudah-mudahan kita semua benar-benar menghayati keagamaan kita masing-masing, karena semua agama punya misi perdamaian. Islam mengatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Buddha bilang semoga semua makhluk berbahagia. Kristen Katolik bicara kasih, Hindu bicara tatwam asi, aku adalah dia, dia adalah aku gitu. Sedangkan Konghucu mengatakan di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara. Bila diri sendiri ingin tegak, bantulah orang lain tegak. Apa yang diri sendiri tidak mau diperlakukan, jangan lakukan pada orang lain. Seperti itu. Jadi kalau demikian juga kearifan lokal, kita orang semua bersaudara seperti orang Manado segala macam. Jadi kita kalau mau bicara apapun, apalagi terkait agama, marilah kita bicara kemanusiaan, kasih. Gitu. Oke, baik. Kalau barusan kita bahas antar umat beragama nih, kita sekarang mau mengerucut ke Konghucu, Pak. Kalau di antara umat Konghucu ini, apakah Bapak ada catatan sepanjang 2022 ini? Ya, seperti halnya keluarga yang lain ya, selalu tidak bisa sama terus ya, pasti ada perbedaan-perbedaan. Demikian juga di dalam keluarga besar Konghucu, apalagi para ahli yang menggali agama Konghucu ini kan sudah banyak yang umurnya senior, banyak yang sudah berpulang. Yang muda-muda ini sebagian juga belum sempat menikmati hakikat inti pelajarannya, karena selama sejak tahun 78 sampai 98 mengalami pembekuan. Jadi kadang-kadang ada perbedaan tafsir tentang ajaran upacara ayat tertentu, dan di situ pasti ada dinamika. Tapi sejauh ini ya dinamikanya masih dalam koridor yang baik ya, artinya saling adu argumen. Mungkin keras tapi kemudian kita sadar bahwa semuanya mencari kebenaran. Demikian juga karena setiap agama itu masuk ke daerah yang berbeda, yang mempunyai budaya yang berbeda, ritualnya juga nggak bisa sama. Setiap daerah ada kearifan lokal yang masuk. Nah di situ kita jembatani dengan ada yang menjadi bagian kesepakatan harus dilakukan dan mana yang tambahannya. Intinya di dalam hidup ini kalau kita bisa saling memberi, saling toleran, ya baik-baik saja lah. Ada perbedaan, tapi seperti Konghucu bilang, seorang cince itu kalau bahasa Islam insan kamil, insan yang beriman dan berbudi pekerti luhur, tidak bisa sama, tapi bisa rukun. Sedangkan orang syoren, orang yang rendah budinya, orang yang nggak baik itu, meskipun sama, tidak pernah bisa rukun. Jadi kita harus bisa rukun di dalam perbedaan, intinya seperti itu.
Oke, waduh indah banget kalimatnya Ya, ya. Ini bisa jadi mudah-mudahan bisa quotes nih dilaksanakan. buat sobat milenial nih, itu ditaruh Ya, di bio atau caption gitu. Nah, Bapak, kita tahu Indonesia ini kan sangat beragam gitu ya, termasuk dalam keyakinan atau agamanya begitu. ya, Dan tentunya dalam tiap agama ini ada sosok pemuka agama ya. gitu. Nah, Bapak bagaimana melihat peran pemuka agama di Indonesia ini dalam menjaga kerukunan dan juga toleransi begitu dalam beragama. Iya, dulu kan kita di sekolah sering diajarkan bahwa masyarakat Indonesia itu paternalistik ya, mengikuti pemimpinnya. Di Konghucu sendiri ada dikatakan begini, kebajikan pemimpin laksana angin, kebajikan rakyat laksana rumput. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Artinya baik buruknya masyarakat, meskipun tidak selalu, sebagian besar ditentukan oleh kebaikan pemimpinnya. Sejauh ini di antara pimpinan-pimpinan majelis agama, apakah itu Islam, apakah itu MUI, Muhammadiyah, NU, Istiqlal, Kristen, PGI, dan yang lain, kemudian Katolik, ada KWI, Hindu, PHDI, Buddha, ada Permabudi, ada Walubi, Konghucu, ada Matakin, Penghayat, ada MLKI, semua baik-baik saja dan sering bertemu secara rutin dalam dialog, dalam pertemuan-pertemuan biasa, silaturahmi, baik. Cuma saya ada kritik terhadap pertemuan seperti ini karena pertemuan ini sebagian besar melibatkan orang-orang yang memang sudah sepaham, sudah tidak ada masalah. Sebaiknya pertemuan ini diperluas, bukan hanya kepada tokoh-tokoh utama yang dalam tanda petik sudah seia sekata, tapi juga dengan orang-orang yang selama ini dianggap berseberangan. Kadang berseberangan itu bukan karena perbedaan, bisa saja karena tidak saling kenal. Tidak saling kenal maka tidak sayang, kata peribahasa seperti itu. Jadi kritik saya terhadap kegiatan seperti ini diperluas dan tidak hanya terjebak pada diskusi, dialog, tapi pada kegiatan kemasyarakatan yang luas. Misalnya nonton bola bareng, Piala Dunia, kan di situ nanti akan menjadi luruh. Orang akan tercermin watak aslinya yang mungkin selama ini jaga image. Begitu lihat bola gol kan bisa teriak-teriak gitu. Atau nyanyi bareng, atau berkesenian bareng dengan budaya. Jadi kalau hanya dialog, hanya dengan kata-kata, biasanya yang keluar formal-formal dan yang baik-baik saja. Tapi dengan budaya itu kan kita kan lebih saling mengenal. Kita tidak lagi ada ruang pembatas yang namanya agama, etnis atau apapun, tapi antar sahabat gitu loh. Oke, baik. Yang barusan Bapak jabarkan juga ada terselip harapan untuk pemerintah juga begitu ya Pak ya di kedepannya. Nah, kalau sejauh ini bagaimana pandangan Bapak terhadap anak muda di Konghucu gitu? Tadi kan Bapak mention bahwa butuh adanya suatu tempat untuk perkumpulan, karena kalau hanya berbakti bisa jadi 1 minggu sekali aja gitu Pak. Ya, anak-anak Konghucu sendiri sekarang sudah mulai terbuka ya, kegiatan-kegiatan banyak diikuti. Di website Matakin juga sering ada lomba-lomba. Lomba itu enggak hanya terbuka buat umat, tapi buat masyarakat umum. Misalnya contoh, kalau lomba cipta lagu agama tentu hanya untuk umat Konghucu. Tapi kalau lomba nyanyi lagu nasional, semua orang boleh ikut. Dan juaranya bisa saja dari luar. Demikian juga kalau lomba baca puisi, puisi umum dari yang lain. Apapun lah, apapun bisa kita kreasi. Tentu anak muda lebih tahu kebutuhannya, karena kadang-kadang musik saja pikiran apa yang diminati orang-orang jadul beda dengan sekarang. Ya. Jadi itu harus mereka yang ambil alih, sementara yang tua itu mensupport, bukan menghalangi, kecuali kalau sampai pada tahapan yang dianggap tidak baik, seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, di tahun 2023 mendatang ini kan sudah mulai ada pesta politik gitu, euforia politik gitu. Ini sering terjadi di Indonesia, politisasi agama gitu Pak. Kalau menurut Bapak, bagaimana agar bisa terhindar dari politisasi agama dan identitas politik gitu? Yang pertama, semua rakyat harus sadar bahwa pesta politik tidak ada kaitannya dengan agama.
Memilih pemimpin saya ibaratkan seperti memilih supir. Kita punya kendaraan, tapi nggak bisa nyetir sendiri atau mau disetirin orang. Kita mau milih supirnya yang mana? Apa yang sekampung, tapi belum punya SIM? Apa yang sekampung punya SIM tapi selama ini ugal-ugalan kalau nyetir? Apa yang bukan sekampung tapi pengalaman? Apakah yang orang lain tapi agamanya lain? Kan seperti itu. Tentu secara objektif kita akan memilih supir yang taat aturan, tapi juga nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga telat, terlalu cepat juga bahaya, yang ikutin aturan, dan kemudian yang memang piawai, seperti itu. Demikian juga memilih pemimpin negara. Tentu nggak boleh, wah harus yang satu agama sama saya, yang satu kampung, kalau bisa saudara saya. Nah kemampuannya di mana? Kemampuannya baik, tapi kelakuannya gimana? Kredibilitasnya gimana? Mungkin kemampuan, kredibilitas bagus, pengalamannya bagaimana? Karena negara besar loh, nomor 3 negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika. Nomor 4 dari penduduk setelah Tiongkok, India, Amerika. Bukan main-main, pulaunya banyak sekali, etnisnya setiap hari bertambah. Kan ada pejabat yang mengatakan etnis Indonesia sukunya sekian. Ya kalau ada kawin campur tiap hari bertambah lah. Ya kan etnis ini campur etnis ini kan keluar lagi baru gitu loh. Nggak pernah berhenti gitu loh. Perbedaan makin banyak, tantangannya banyak. Negeri ini kaya. Jadi incaran juga negara lain. Tentu membutuhkan pemimpin yang sangat baik. Jadi kita harus sadar bahwa memilih pemimpin itu apakah wakil rakyat bukan karena etnisitas, bukan karena agama. Kalau ada orang yang ngocok-ngocokin harus milih agama tertentu, tugas dari para pemimpin agama untuk memberi pemahaman kepada umatnya agar tidak mudah terbawa-bawa. Dan pengalaman menunjukkan kan banyak orang yang ketika belum terpilih manis bibirnya, tapi ketika terlaksana kan nggak terwujud. Dan di setiap etnisitas maupun setiap agama pasti ada orang yang baik dan ada orang yang tidak baik. Dan tidak ada jaminan orang yang Konghucu itu pasti baik. Dulu ketika Konghucu sempat dibekukan, hilang dari KTP, saya dengan berani mengatakan, kalau ada satu orang umat Konghucu yang korup, potong leher saya. Karena saya yakin nggak ada KTP Konghucu waktu itu. Tapi kalau sekarang nggak berani saya. Karena orang Konghucu juga ada yang baik, ada yang kurang baik. Demikian juga umat agama atau etnis lain, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi biasakanlah kita memilih pemimpin atas dasar meritokrasi. Ya. Kemampuannya, track recordnya, karakternya, ya. Kemudian bagaimana ini ya, passionnya, bukan untuk jabatan, tapi untuk sebuah pengabdian. Dan tidak gampang untuk berpikir nanti dipilih lagi, nanti dipilih lagi. Kerja aja yang baik. Tentu kerja yang tidak sekedar bekerja, tapi juga berpikir dengan visi yang sangat jelas ke depan mau ngapain negeri ini. Karena negeri ini salah satu kelemahannya belum mempunyai seorang pemimpin dalam segala strata dari pusat daerah yang benar-benar berpikir untuk kebaikan Indonesia. Seharusnya setiap pemimpin itu di level apapun, ketika dia ditugaskan atau mendapat amanah sebagai pimpinan, lepas semua kepentingan di luar itu. Hanya sepenuhnya untuk Indonesia atau wilayah yang dia kuasai, seperti itu. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Sobat Milenial dan Gen Z, Pak. Apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu agar di kedepannya tidak ada lagi perpecahan, perselisihan, dan juga semakin rukun antar umat beragama, terutama untuk Sobat Milenial dan juga Gen Z yang beragama Konghucu nih, Pak? Ya, saya hanya berpesan bahwa dunia semakin ke depan, semakin cepat perubahannya, percepatan, semakin disruptif. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, nanti orang yang tersisih bukan orang yang tidak terdidik. Mungkin orang yang tidak terdidik, yang terbiasa kerja kasar, aman-aman saja, karena kerjaan kasar pasti akan ada terus. Tapi orang yang hanya mengandalkan kepintarannya, gelarnya, bisa saja tergantikan oleh orang yang biasa atau orang yang juga pintar, tapi menemukan sesuatu yang bisa mengambil alih peran itu.
teknologi membuat supir tidak lagi perlu ada, bahkan mungkin pilot nggak perlu ada. Akuntansi apalagi, gambar teknik tinggal dimasukin selesai. Apalagi perang juga pakai kecanggihan. Banyak orang yang tersisih bukan karena bodoh, tapi karena justru kalah kreatif dengan orang biasa atau orang pintar. Maka pengangguran ke depan kalau orang kita atau generasi muda kita tidak hati-hati mengikuti perkembangan zaman dan selalu memperbaharui diri, dia akan tersisih. Sehingga ke depan ini dibutuhkan orang yang kreatif, yang berani, dan yang punya passion pelayanan. Dan yang mau kerja apa saja, yang generalis bukan lagi spesialis. Ini yang harus disadari dari sekarang. Jangan mendewakan gelar, jangan mendewakan orang tua, karena dunia akan terbalik-balik nanti. Dan hanya orang yang mau belajar, memperbaharui diri dan menjaganya agar baru setiap hari, itu yang akan survive. Dan tentu orang yang punya ke atas tetap menjalankan hal-hal yang menjadi perintah para nabi Tuhan, kebaikan, ke bawah tetap mencintai tanah air, keluarga, lingkungannya, ke belakang bisa memilah-milah warisan leluhur mana yang perlu dilestarikan, mana yang perlu kita emban terus, ke depan harus berani menghadapi perubahan kreatif, ke kiri harus selalu meningkatkan literasinya, harus selalu belajar, dan tidak harus mengikuti literasi yang lama, dan ke kanan harus menjaga kekerabatan dengan orang-orang siapapun dia, itu akan mampu. Dan di tengah orang yang selalu tahu diri, tahu malu. Nah, ibaratnya kalau pengen rezeki itu bisa didapat dari mana saja. Ada yang dari atas, karena anaknya kaisar, anaknya ratu, pasti jadi ratu, atau minimal dia jadi bangsawan. Itu tidak semua orang punya. Di belakang, karena reputasi orang tuanya, kita yang orang biasa nggak punya reputasi orang tua yang bisa dibanggakan. Ke kiri bisa kalau kita mau belajar, sekolah dengan cara apapun, pengalaman. Ke kanan bisa juga cari rezeki dengan mencari relasi, punya hubungan luas tentu bisa. Ke depan orang yang berani menjadi pionir, ya. Tapi sebagian besar kan nggak punya itu. Tapi dia masih punya ke bawah, kerja keras. Ibarat menggali sumur, 10 meter belum keluar air, orang lain berhenti, kita terus. Lama-lama kan akan ketemu sumber air. Jadi satu hal yang harus dimiliki ke depan, keuletan, tidak mudah patah, pantang menyerah, harus dipunyai setiap orang yang ingin survive ke depan. Di samping belajar, berani, punya relasi, dan punya backing yang kuat. Tapi yang paling penting di dalam selalu mengolah diri agar siap menghadapi setiap perubahan. Oke, ya. Baik, wah keren sekali nih ya. Berasa lagi kuliah gitu dengan dosen. Bapak sangat banyak informasi yang bermanfaat dan tentunya insight baru bagi Sobat Milenial dan Gen Z. Terima kasih banyak ya Pak atas sharing-sharing hari ini. Ya, semoga apa yang diharapkan oleh umat Konghucu bisa lebih didengar pemerintah dan semakin bisa rukun dan damai lagi dengan semuanya. Semuanya. Nggak bisa hanya umat Konghucu saja. Betul. Semua, apalagi umat Konghucu, termasuk umat yang jumlahnya secara kuantitatif paling kecil. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ya, Mbak Laras. Ya, Oke, baik Sobat Milenial, itu tadi sharing-sharing session di Ngobrol Seru spesial kali ini edisi akhir tahun bersama Bapak Budi Santoso ya, yang mewakili umat Konghucu. Baik, kalau begitu, saya Larsati Putri dan tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Sobat Milenial semua. Sampai ketemu di Ngobrol Seru episode selanjutnya yang lebih seru lagi tentunya. Sampai jumpa, terima kasih udah nonton, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Hai Sobat Milenial yang terkasih, salam sehat untuk kita semua, salam kebangsaan Indonesia, dan salam kebajikan Wei Te Tung Tien. Sebentar lagi, kita semua akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya, Budi S. Tanuwibowo, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, atas nama pribadi dan atas nama Matakin,
mengucapkan selamat tahun baru 2023, 1 Januari 2023. Semoga kita semua bisa memasuki tahun baru dengan jiwa baru, hati baru, semangat baru, dan pikiran yang jernih untuk menatap dan mengais masa depan yang lebih gemilang. Sekali lagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sanjay.